mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakkan diri di Mabes Polri. Itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Pak RT, jangan suka bohong. Kalau bohong, ntar hantunya dipotong. Pak RT, jangan suka ngibul. Orang ngibul biasanya banyak bisul. Orang rakyat Indonesia ini kritik, semuanya akan ditangkap. Kemudian ada pula orang yang komen-komen harus ditangkap. Orang-orang yang komentar harus ditangkap. Ini teman-temannya Pina juga masih berkeliaran. Saya bukan keluarga Peggy Setiawan, saya bukan teman atau kerabat Peggy Setiawan, tetapi entah si Peggy ini punya amalan apa sehingga dia bisa menggerakkan nurani setiap insan untuk sama-sama mencari keadilan. Mohon beri jalan saya untuk turun membebaskan Peggy Setiawan. Keluarga tersangka kasus Vina Cirebon untuk melaporkan Pak RT ke Mabes Polri karena ada pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataannya sebenarnya, guys. Sudah siap belum? Oke. Sudah? Sudah? Ini siang siapa aja yang bawa datang hari ini? Ini rombongan banyak banget, silakan Bu kenalkan rombongannya siapa aja. Saya Aminah dari kakaknya Supriyanto. Terus bawa siapa lagi? Ibu Yati dari ibunya Eko Ramadhani. Terus Madgana dari kakaknya Jaya. Terus Ibu Umaima sama Bapak Kasana dari Hadi Saputra. ada Pramudia. Terus sana Pramudia dari Ada Teguh, Sari, ada Teguh, dan Okta, ada Saifuddin, ada Pak RW. ada Pak RW mantan dari 2016. 2016. Sama Bapak dari Sudirman, bapaknya dari Keluarganya Sudirman. ada. Ya. Bang, alasan datang menemani mereka? Iya, mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakkan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan, mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya dan seluruh kebenarannya. Jadi di sini Bang Deddy Mulyadi mendampingi keluarga tersangka kasus Vina Cirebon untuk melaporkan Pak RT ke Mabes Polri karena ada pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataannya sebenarnya, guys. Di sini tujuan Bang Deddy adalah membantu mungkin orang tua dari tersangka kasus pembunuhan Vina ya. Ini kan juga belum pasti mereka pelakunya, namun mereka korban juga gitu. Nah, mungkin Bang Deddy ini kasihan sama orang tuanya yang anaknya ditangkap, sedangkan orang tuanya yakin anaknya tidak bersalah dan hanya difitnah, hanya korban gitu. Nah, Bang Deddy itu mendampingi para keluarga dari tersangka untuk melaporkan Pak RT untuk mendapatkan keadilan, untuk menguji benarkah yang disampaikan oleh Pak RT tersebut atau tidak. Sedangkan Pak RW juga telah mengaku apa yang disampaikan oleh Pak RT tersebut tidak benar adanya dan siap menjadi saksi
dan memberikan kesaksian di depan Kang Deddy Mulyadi. Guys, harusnya nih Pak RT ini juga harus diperiksa ya lebih lanjut lagi, diusut tuntas karena ada kecurigaan dan keanehan dari Pak RT tersebut. Takutnya dia juga terlibat di kasus ini. Pak RT, jangan suka bohong. Kalau bohong, ntar anunya dipotong. Pak RT, jangan suka ngibul. Orang ngibul biasanya banyak bisul. Guys, jadi seorang netizen ini tuh menciptakan sebuah lagu untuk Pak RT karena menurutnya Pak RT suka bohong. Yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya seperti itu. Cobalah kasus pada saat pembuangan Pina dan Eki ke jalan itu, CCTV yang ada di tengah itu tampilkan oleh Bapak polisi. Ditampilkan, Pak. Ini katanya nggak boleh orang rakyat Indonesia ini kritik, semuanya akan ditangkap. Kemudian ada pula orang yang komen-komen harus ditangkap, orang-orang yang komentar harus ditangkap. Ya lucu lah, Pak. Hukum apa negara kita ini sekarang untuk membungkam orang-orang model seperti ini, Pak? Terus akankah percaya orang rakyat Indonesia ini dengan bukti foto itu? Ya. Satu aja buat saya, periksa aja itu Rudiana, sudah. Nggak usah kemana-mana, ya kan? Ada pula orang yang bilang Lindah asli atau tidak. Lindah asli itu ada tatonya, mereka masih berkeliaran. Ini teman-temannya Pina juga masih berkeliaran, Pak. Iya guys, jadi menurut Ibu Widya ini kesimpulan dari semua yang terjadi kasus Vina kenapa nggak kelar-kelar. Itu yang diperiksa harusnya Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki yang terlibat dalam kasus ini. Itu yang harus diperiksa menurut Ibu Widya. Jangan bertele-tele. Kalau Ibtu Rudiana sudah diperiksa, tentu bakal ada jalan keluar dan juga telah menemukan titik terang. Bakal dapat lagi informasi yang lebih dalam lagi tentang kasus ini. Tapi kenapa tidak diperiksa? Ada apa? Apakah dilindungi oleh orang yang berpower seperti itu? Dan juga Ibu Widya mengatakan bahwasanya teman-temannya Vina itu masih berkeliaran. Orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina itu masih berkeliaran bebas, guys. Malah orang yang tidak bersalah yang ditangkap. Kasihan sekali loh, seperti Peggy Setiawan yang ditangkap, namun dia bukan tidak melakukan sesuatu, dia hanya korban salah tangkap, tumbal dari orang yang berduit dan berpangkat, guys. Saya bukan keluarga Peggy Setiawan, saya bukan teman atau kerabat Peggy Setiawan, tetapi entah si Peggy ini punya amalan apa sehingga dia bisa menggerakkan nurani setiap insan untuk sama-sama mencari keadilan atas nama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi mereka yang punya kuasa. Ya guys, jadi banyak netizen yang pro dan percaya kepada Peggy Setiawan. Entah amalan apa yang dibikin, yang dibuat oleh Peggy ini sehingga banyak yang tergerak hati nuraninya untuk membantu Peggy Setiawan mengerahkan keadilan, ya, karena seperti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Peggy juga rakyat Indonesia yang harus mendapatkan keadilan tersebut. Sama-sama punya hak untuk mendapatkan keadilan, guys. Nah, bagaimana kalau memang dia tidak pelakunya, bukan pelakunya? Dia dipenjara seumur hidup loh, atau terancam 20 tahun penjara. Kalau bukan dia pelakunya, dia ditahan seperti itu. Di mana letak keadilan di negeri ini? Itu yang menjadi pertanyaan netizen dan geram sekali terhadap kinerja polisi yang kenapa dia ditangkap gitu? Kenapa orang yang terlibat yang sebenarnya pelaku pembunuhan Vina itu tidak ditangkap, malah orang lain yang dikorbankan? Dan ciri-cirinya pun juga tidak sama, seperti jauh berbeda. Egy DPO atau Peggy Perong yang asli itu jauh sekali berbeda dengan Peggy Setiawan ini, guys. Bagaimana menurut kalian? Kalian setuju nggak kalau Peggy dibebaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada netizen tolong sampaikan kepada tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan, ya kayaknya harus gerak cepat, kasihan Peggy. Ini saya lihat perlu tim yang kuat untuk membela Peggy Setiawan. Mudah-mudahan Tony SAMH mau bergabung dengan kita. Saya akan turun ke Cirebon membantu Peggy Setiawan dan saya akan bebaskan Peggy Setiawan dengan kemampuan saya. Mohon dukungannya masyarakat Cirebon, masyarakat Indonesia. Saya akan turun sebagai tim kuasa hukum Peggy Setiawan untuk menambah kekuatan. Ya, mohon maaf sekali lagi bukan saya nawar-nawarin karena saya nggak ada job, bukan. Ini karena nurani saya. Saya bersama LBH Gajah Mada Nusantara akan turun ke Cirebon. Mohon beri jalan saya untuk turun membebaskan Peggy Setiawan. Peggy adalah kuli bangunan
menjadi tulang punggung orang tuanya dan tidak bisa dipropaganda. Ada cara-cara saya dengan LBH Gajah Mada Nusantara yang akan membantu timnya Tony SHMH dan kawan-kawan dari Jakarta lainnya. Mohon bukakan pintu saya akan masuk ke Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Guys, di sini Pak Firdaus Oiwobo yang juga seorang pengacara ya. Dia meminta kepada pengacara Peggy, Bang Tony, agar mau bergabung dengan dirinya dan teman-temannya juga, karena memang mereka juga telah prihatin terhadap Peggy Setiawan yang harus mendapatkan keadilan di Indonesia ini. Dia berharap kepada pengacaranya Peggy agar mau bergabung dan dia berjanji bakal turun langsung ke Cirebon untuk menuntaskan kasus ini. Sekiranya kalau memang tim kuasa dari Peggy Setiawan itu mau bergabung, Bang Tony. Nah, semoga aja niat baiknya ya guys terlaksana dengan baik ya kali ini, dan semoga bisa membantu membuka kasus ini dan memberikan bukti-bukti yang konkret bahwa Peggy itu tidak bersalah, dia hanya korban dari orang-orang yang berduit, orang-orang yang berpangkat di luar sana seperti itu. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Peggy Setiawan yang sampai saat ini masih belum mendapatkan keadilan. Bahkan kemarin pra-peradilan Polda Jabar tidak datang. Bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.